Pas sudah datang ternyata dikasih kejutan sama Allah. Tempatnya ya seperti bisa itu bisa deh. bisa spill nggak itu maksudnya kejutan itu kayak apa gitu kondisi Kejutannya misalnya. adalah biasanya kalau ke sekolah itu jalan kaki. Nah, selama Ah, bulan Ramadan itu salah satu guru di sana itu meminjamkan sepeda motor ke kita. Jadi selama Ramadan itu kita bolak-balik sekolah pakai sepeda motor. Jadi wah keren banget ya. Oke, meskipun di sana mayoritas adalah bukan Muslim, tapi ketika Ramadan pun mereka dukung banget gitu. Oke, toleransinya itu Masya tinggi ya. Allah luar Hmm. biasa. Buat aku sih ikut serta SM3T itu membuat aku jadi manusia yang lebih lebih banyak bersyukur gitu. Jadi sedikit banyak mengubah cara pandang aku terhadap kehidupan itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku bersama dengan Kak Ibtidaur Rahma atau biasanya dipanggil Kak Ib. Beliau adalah seorang content developer ya Kak hari ini. Kurikulum dan content developer sih kalau title di perusahaan namanya. Oke. Curriculum and content developer di salah satu perusahaan edtech yang ada di Jakarta. Luar biasa. Tapi mohon maaf. Mohon maaf aku hari ini tidak akan menanyakan tentang hal itu karena beliaunya sudah memiliki posisi yang luar biasa begitu hari ini. Tapi aku ingin sedikit mengulik masa lalunya beliau begitu. Nah, Kak Iif, sebelumnya aku ulik tentang Kak Iif terlebih dahulu deh. Kak Iif asalnya dari mana sih? Aku Hmm. berasal dari salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Oh, Jawa Sebut saja Tengah. namanya Kebumen. Aku berasal Ya, dari berarti. Kebumen, jadi aku Kebumen keluarga ya. dari Kebumen. Nah, asli Kebumen tapi sekarang tinggal di Jakarta. Oke, kurikulum and content developer di sebuah startup. Oke, tapi gini, tapi aku nggak akan ke sana sebagaimana aku bilang tadi itu, tapi lebih lebih ke membahas masa lalu Kak. Suka ngomongin masa lalu Masa ya. lalu Oke. banget yang dibahas ya Tuhan. Enggak, salah satu masa lalu dari Kak adalah beliau pernah menjadi salah satu pengajar SM3T. Nah, aku sendiri sebenarnya nggak ngerti sih. SM3T itu apa gitu. Soalnya aku dulu sempat ditawari cuma nggak tahu karena udah habis lulus habis itu ke Jakarta jadi belum sempat mempelajari hal itu gitu. Bisa Belum kasih tahu sempat nggak? mempelajari atau nggak minat nih? Sebenarnya aku berminat tapi emang nggak ngerti gitu gimana harusnya gitu. Hmm, SM3T itu apa sih? hmm. Singkatan apa? Aku aja nggak ngerti gitu. Ya, SM3T. Sebenarnya aku juga nggak tahu ya, sekarang masih ada atau nggak programnya, tapi kayaknya udah nggak ada sih. Jadi ada. SM3T itu kepanjangannya adalah Sarjana Mendidik Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal. So, basically kita Terdep yang ikut SM3T itu dikirim ke daerah-daerah di Indonesia yang masuk dalam kategori 3T itu, terdepan, terluar, dan tertinggal. oh, terdepan, Gitu. terluar, dan tertinggal. Mm. Terdepan, oke, terdepan. Terluar itu maksudnya ya pasti dikirim ke luar Jawa dong berarti. Terdepan dan terluar itu biasanya kenapa disebut terdepan dan terluar karena biasanya daerah-daerahnya merupakan daerah-daerah terdepan garda depannya Indonesia gitu. Jadi beberapa tempat penempatan Oh, beberapa daerah penempatan itu memang berbatasan dengan entah dengan Samudra Hindia atau dengan negara lain yang berdekatan dengan Indonesia. Kayak misalnya punyaku kebetulan ber, eh, tempat yang daerah yang aku dikirim ke sana itu berbatasan dengan hmm. Republik Demokratik Timur Leste ya, RDTL gitu. Oh gitu. Terdepannya itu berarti emang Garis terdepannya depannya apa? Indonesia. Garis depannya Indonesia. Oke, terpencil berarti emang itu ya, emang untuk tempat yang terpencil gitu ya. Nah ini seru, seru. Aku sebenarnya ada beberapa apa namanya ada beberapa teman gitu adik angkatan gitu yang sempat ikut SM3T ini cuma beliaunya tak hubungin juga nggak bisa gitu dan aku rasa ngobrol dengan Kak lebih seru nih. Dulu Semoga alasannya, nggak hanya seru ya, tapi ada isinya juga. nah itu poin pentingnya adalah itu gitu. Tapi programnya hari ini udah nggak ada. Setahu aku udah nggak ada sih. Itu semisal dengan Kayaknya udah nggak ada. Indonesia Indonesia mengajar gitu nanti. Beda. Kalau Indonesia
Mengajar itu kan program swasta ya, maksudnya yang menginisiasi jangan, itu ya. dari masyarakat, maksudnya dari warga masyarakat, ya. Sedangkan S3T itu yang menginisiasi adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oh, Mungkin programnya agak mirip-mirip ya, atau mungkin memang aku juga nggak tahu. Kalau bisa jadi Kemendikbud juga terinspirasi dari Indonesia Mengajar, bisa jadi. Cuman pelaksananya itu berbeda. Oh, pelaksanaannya Gitu. berbeda dan SM3T dilaksanakan oleh pemerintah, sedangkan Indonesia Mengajar oleh pihak swasta gitu. Alasannya apa sih? Kemarin Kenapa? Alasannya apa kemarin ikut SM3T gitu? Karena gini, aku cuma dengar-dengar nih. Aku dengar-dengar gitu. Dengar-dengar di tempat 3T yang dimaksud adalah biasanya ngajar di tempat-tempat yang memang penuh rintangan gitu, penuh tantangan gitu. Cuma cerita-ceritanya aku dengar dulu juga seru-seru gitu. Gimana sih, aku nggak belum dapat itu. Cerita keseluruhannya ya pasti berkesan sih. Yang satu yang pasti berkesan, dan yang kedua pasti enggak, aku nggak bisa bilang pasti ya. Kalau yang pertama pasti berkesan. Yang kedua, buat aku sih ikut serta SM3T itu membuat aku jadi manusia yang lebih banyak bersyukur gitu. Jadi sedikit banyak mengubah cara pandang aku terhadap kehidupan itu sendiri. Terus alasannya, kenapa sih dulu mau ikut SM3T? Kenapa ya? Ingin aja. ingin dan karena memang, iya ingin. Yang pertama memang aku ingin, dan yang kedua memang aku dari dulu itu aku punya cita-cita. Salah satu kan orang itu punya bucket list ya. Salah satu di bucket list aku adalah aku pengen ngajar ke daerah yang ya seperti itu gitu. Memang yang benar-benar aku belum pernah ke sana, dan aku bisa berinteraksi dengan masyarakat di sana, dan aku bisa melakukan sesuatu lah untuk orang-orang di sana gitu. Meskipun mungkin bukan sesuatu yang besar ya, tapi berada di daerah yang aku belum pernah datangin, terus aku tinggal bersama masyarakatnya di sana, terus aku bisa belajar bareng, itu kayak sesuatu yang dulu tuh aku pingin banget rasain gitu. Dan alhamdulillah dengan program ini bisa terwujud gitu. Oh, tempatnya dulu Meskipun gimana sih? sebelumnya aku harus resign dulu ya dari. Menarik sekali. Nah, sebenarnya gini sih, kalau tempatnya dulu di mana sih? Dulu di Ampuang Timur, kecamatannya Ampuang Timur, kabupatennya Kabupaten Kupang, Pulau Timur, provinsinya NTT, Nusa Tenggara Timur. NTT Kupang ya, NTT Kupang. Sebenarnya kalau pengen ngajar di daerah terpencil itu nggak perlu datang ke sana sih. Ke Ponorogo tempatku juga terpencil. Oh iya. Tapi kebetulan kesempatan yang ada waktu itu ke sana. Oh, kesempatan. Ya berarti belum kurang ada terpencil, opsi ya? ke Ponorogo saat itu. Ya. Karena bukan terdepan juga sih. Gitu. Dan bukan daerah tertinggal juga kan? Enggak sih. Iya enggak sih. Ada sih. Ada tertinggal. Nah, tadi tempatnya ada di NTT, dan aku yang nggak habis pikir itu kayak gini. Misal aku orang Jawa nih. Aku orang Indonesia lah. Orang Indonesia, orang Jawa gitu. Bahasa ibuku bahasa Jawa, bahasa Indonesia Jawa. Gitu. Jawa ya. Nah, ke sono habis itu orang-orang sana kan belum tentu bisa ngomong pakai bahasa Indonesia. Ya. Terus kamu di sana gimana bisa beradaptasi dengan orang-orang sana gitu? Karena kebetulan kita di sana, ini kan juga peristiwa ini terjadi tuh tahun 2012 ya, 2011. Sebentar, 2012 betul. 2012 sampai 2013 saya tinggal di sana. Memang saat itu daerah itu masih bukan terpencil ya. Emang daerahnya dulu masih tertinggal saat itu. Tapi kalau sekarang kayaknya aku lihat dari gambar-gambar, terus aku dengar dari kabar siswa-siswa aku yang di sana sudah lebih maju sih, sudah banyak pembangunan di sana gitu. Tentang bahasa dulu nggak kepikiran sih, maksudnya tidak terpikir apakah nanti di sana saya akan kesulitan berkomunikasi dengan warga atau enggak gitu. Benar-benar tidak terpikir, karena bayangan saya adalah saat itu memang dikirim ke daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Cuman kan posisinya dikirim ke kota kecamatan gitu. Jadi yang ada di bayangan saya saat itu adalah kota kecamatan ya selayaknya kota kecamatan di Kebumen lah gitu, di daerah tempat saya besar gitu ya. Selayaknya kota kecamatan di Kebumen, paling nggak ada listrik, ada
provider, ada jaringan telekomunikasi gitu, dan kalau pengen bakso bisa jajan gitu-gitu. Itu bayangan saya sebelum saya tiba di tempatnya ya gitu. Jadi nggak ada rasa saat itu emang nggak ada rasa takut, nggak ada rasa khawatir gitu, karena bayangannya seperti itu gitu. Pas sudah datang ternyata dikasih kejutan sama Allah. Tempatnya ya seperti itu. Bisa spill nggak itu, maksudnya kejutan itu kayak apa gitu? Kejutannya adalah pokoknya yang saya ingat adalah setelah menempuh perjalanan kurang lebih 12 jam ya, 12 sampai 14 jam tuh dari kota kabupaten ke daerah penempatan itu. Pas sampai sana itu kan udah pada maghrib, udah habis maghrib tuh. Dan itu gelap. Ya, 12 sampai 14 jam. Even waktu itu saya sempat merasakan 7 hari 7 malam dari kota kabupaten ke penempatan itu. Dari Kupang, dari kota Kupang ke Kecamatan Ampoang Timur. Terus lanjut. Terus nyampe sana? Waktu pas hari pertama, pas banget nyampe itu kan emang udah lepas maghrib ya. Pas kita dikasih tahu sama bapak sopirnya, bapak ibu guru, kita sudah sampai di tempat. Intinya seperti itu ya. Mereka sih berbicara dengan logat sana ya, bahasa Indonesia sih, cuman dengan logat sana yang spesial gitu. Bapak Ibu, kita sesampai nih gitu. Seperti itulah. Tapi masih tetap bisa berkomunikasi dengan seperti itu gitu. Pas udah dikasih tahu udah sampai, kita lihat kanan kiri dong. Wah, kita udah sampai nih di kecamatan gitu kan. Kita lihat kanan kiri, yang kita lihat adalah gelap. Gelap. Terus kita lihat itu hutan. Ada itu memang benar di pusat kecamatannya ya, karena depan waktu itu kan kita diturunkan di rumah dinas Bapak Camat. Depannya itu halamannya itu alun-alun lah, kayak alun-alun kalau di sini itu lapangan besar yang kalau misalnya 17 Agustus kita upacara di situ gitu. Tapi memang saat itu di tahun 2012 itu belum ada listrik yang seperti di Jawa lah. Listriknya itu pakai tenaga surya, dan pas kita sampai kondisinya yang kita lihat adalah gelap gitu. Wah, ini kota kecamatan beneran gitu. Kita akan tinggal di sini 1 tahun ke depan. Oh Tuhan gitu. Cuman ya udah gitu. Kita udah sampai, mau gimana lagi gitu. Dan berapa orangnya juga sangat. Berapa orang? Kita berempat. Oh, ada cerita lucu nih di sini. Jadi awalnya itu yang dikirim ke Kecamatan Ampoang Timur itu berdua aja. Aku sama teman aku ada namanya Gofur. Awalnya dikiranya itu aku tuh laki-laki. Karena nama aku Ibtidaul Rahmah mungkin agak asing kali ya. Jadi awalnya itu dikira laki-laki, jadi makanya dipasangkan dengan seorang laki-laki juga. Karena akan tinggal bersama kan di penempatan itu gitu. Pas lagi dikasih pengumuman, ternyata pas dipanggil gitu kan, Ibtidaul Rahmah, deng perempuan pakai jilbab, sedangkan pasangannya Gofur. Lah gimana nanti masa berdua tinggal satu rumah gitu kan. Terus akhirnya aku nggak tahu sih ceritanya, aku lupa sih ceritanya gimana. Pada akhirnya kami dikasih 2 teman lagi, jadi kita at last kita jadi ada berempat satu tim itu, 3 perempuan dan 1 laki-laki, makanya aman untuk tinggal satu rumah. Setelah itu juga ada siswa yang tinggal bareng sama kita gitu, ada 3 siswa yang tinggal bareng sama kita di satu rumah itu gitu, jadi satu rumah beramai-ramai, jadinya aman gitu. Gitu deh. Sempat dianggap Anda cowok ya berarti. Kalau saya sempat dianggap cewek. Kebalikannya ya. Ya karena nggak tahu ya, mungkin karena namanya memang di sana gitu kali ya kalau di daerah sana gitu kan. Kalau di sana itu mostly muslim atau non muslim? Kalau yang di penempatan sana? Saat itu mayoritas Nasrani ya, ada yang Katolik, ada yang Protestan, ada juga yang Muslim. Ada satu keluarga, Bayi Ali namanya. Beliau itu dulu adalah orang yang berjasa membuka puskesmas di sana, namanya Bayi Ali. Itu satu keluarga Muslim semua. Oke, berarti Anda silaturahmi ke sana ya, baik. Keren, luar biasa. Ya, senang banget kalau bisa silaturahmi sama orang-orang yang berpengaruh kayak gitu. Jadi kalau lingkungan yang tadi yang aku tangkap adalah ya masih alami banget gitu. Untuk penerangan listrik berarti belum ada kali ya? Listriknya pakai tenaga surya. Jadi kalau misalnya siang hari itu kita ada panel surya kan tapi tidak semua rumah punya panel surya ya. Tapi ada panel surya.
Sekolah gimana sekolah? Cukup lah kalau untuk baca buku, kalau untuk nemenin orang-orang belajar cukup. Cuman memang harus di style nih. Kan apa ya, kecerahannya itu ada 3 level nih. Aku lupa deh. 10, 30, 100 apa ya? Aku lupa. Pokoknya ada tiga level kecerahan. Jadi kalau waktu sore nih masih abis maghrib gitu-gitu, pas anak-anak masih ada yang datang ke rumah buat belajar, kita biasanya stylenya yang medium, yang sedang gitu. Jadi bisa untuk belajar tapi nggak terlalu terang dan nggak terlalu gelap gitu. Cuma nanti kalau udah kita mau istirahat nih, kita redupin ke level yang paling redup supaya bisa bertahan sampai subuh gitu. Jadi ketika kita bangun jam 3 masih ada penerangan gitu. Mantap. Sekolah gimana sekolah untuk yang kondisi di sekolah kayak gimana gitu? Ada sekolah itu apa? Enggak, maksudnya ada kejutan lagi nggak di sekolah? Sekolahnya gimana gitu? Pas hari pertama itu loh, hari pertama kalau mau ngajar di sekolah. Banyak sih kejutannya, banyak kejutannya. Kebetulan aku dan teman-teman itu angkatan kedua ya. Jadi sebelum kami itu sudah ada SM3T, guru-guru SM3T yang dikirim ke sana. Jadi alhamdulillah karena sudah ada angkatan sebelumnya, warga-warga di sana juga sudah terkondisikan gitu. Kita tidak harus memulai lagi dari nol gitu, sudah terkondisikan dan alhamdulillah banget mereka itu sangat suportif sama kita. Sekolah juga gitu. Kebetulan aku sama teman aku yang laki-laki itu kita ditempatin di satu SMP, namanya SMP Satu Atap Kifu. KIFU. Oke. Satu Atap Kifu, mantap sekali. Yo. Oke, siap. Jadi untuk adaptasi nggak harus bangun dari awal dong, karena udah ada pendahulunya di sana gitu. Dan orangnya welcome semua. Iya, alhamdulillah gitu. Iya, alhamdulillah banget seperti itu. Nggak ada perlakuan yang aneh-aneh gitu ya maksudnya. Ini pendatang aja. Enggak ya. Enggak. Mereka yang aku alami ya. Ini aku cerita yang aku alami. Mungkin teman-teman guru SM3T yang lain mengalami hal yang berbeda. Aku nggak bisa mengeneralisir, cuman yang aku dan teman-teman aku alami, mereka semuanya welcome sih sama kita. Yang kita rasain ya, mereka itu welcome dan mereka itu suportif sama kita. Ya namanya orang bersosialisasi, kadang ada gesekan-gesekan dikit ya wajar. Cuman secara keseluruhan aman-aman saja sih gitu. Bahkan kita itu ngerasa kita dilindungi lah sama mereka gitu. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, tetap mereka itu gercep untuk ngebantu kita gitu. Even waktu bulan Ramadan kan kita puasa. Biasanya kan kita kalau ke sekolah itu jalan kaki. Nah, selama bulan Ramadan itu salah satu guru di sana itu meminjamkan sepeda motor ke kita. Jadi selama Ramadan itu kita bolak-balik sekolah pakai sepeda motor. Wah, keren banget ya. Oke, meskipun di sana mayoritas adalah bukan Muslim, tapi ketika Ramadan pun mereka dukung banget gitu. Toleransinya itu Masya Allah tinggi ya, luar biasa. Toleransinya tinggi ya, mantap. Dan emang sebenarnya budaya Indonesia itu kan penuh dengan toleransi seperti itu sih. Sebenarnya iya sih yang aku rasain ya, maksudnya aku kan juga punya teman nggak semuanya satu agama gitu ya, nggak semuanya satu pemikiran juga gitu. Dan yang aku rasain sebenarnya secara individual tuh kita tuh bisa saling toleransi, saling memahami satu sama lain, saling menghormati gitu. Cuman ya namanya kalau ngomongin Indonesia secara keseluruhan itu kan sangat besar ya. Ya kita nggak bisa kontrol semuanya memang gitu. Cuman yang dari yang terdekat sama aku, alhamdulillah aku dapat pengalamannya yang baik gitu. Ketika menjadi kaum minoritas, alhamdulillah bisa mendapatkan perlakuan yang baik. Jadi itu jadi pelajaran juga sih buat aku ketika kemudian aku kembali lagi ke kampung halaman aku dan aku jadi mayoritas di sini pun aku jadi berpikir 2 kali kalau mau bertindak yang enggak sama teman-teman yang kebetulan minoritas gitu. Karena contoh yang diberikan, yang didapat pengalaman hidupnya kayak gitu, tingkat toleransi yang tinggi juga gitu. Akses di sana kayak gimana? Entah itu ke sekolah, entah itu ke tempat ketika mau belanja sesuatu, mau beli bakso tadi. Aku lupa deh. Selama aku di penempatan pernah nggak ya aku makan bakso? Aku lupa. Berapa tahun? Jadi kalau dari tempat tinggal. Kenapa? 2 tahun ya? 1 tahun.
1 tahun. Oh, 1 tahun ya, oke. Hanya 1 tahun. Oh, ini 1 tahun ya. Hanya 1 tahun. Kalau membicarakan tentang akses transportasi di sana itu nggak ada angkot. Saat itu Oh, ya, iya, saat ya. itu tuh di sana nggak ada angkot. Iya dong. Ada Tempatku aja bus angkot yang deh. tadi aku naiki. Kenapa? Tempatku di Ponorogo aja angkot deh. Oh iya, Angkodes namanya, bukan angkot. aku baru Wah, tahu loh. Karena iya, kalau di sana berarti nggak ada ya, yang di Kupang itu. soalnya di tempat aku tuh ya, aku tuh itu kebanyakan jalan kaki. Dari rumah kami di kompleks kecamatan ke sekolahan ke SMP itu kita jalan kaki. Berapa menit ya? Sebenarnya nggak terlalu jauh sih. Cuman karena memang kita lewat hutan damar, di sana itu banyak pohon damar gitu kan. Jadi lewat hutan damar terus nyebrang sungai. Jadi berasa aja gitu. Kalau pas lagi musim hujan, sungainya itu kan nggak ada jembatannya ya. Jadinya kalau pas lagi musim hujan kita menyeberangi sungai itu gitu, dan ya itu berasa sih harus basah-basahan, terus harus bawa baju ganti, berangkat sekolah pakai sandal jepit gitu, nanti sepatunya ditinggal di sekolahan gitu-gitu sih. Itu yang nggak aku rasain waktu aku tinggal di Kebumen gitu. Wait. Aku tapi ngerasain kondisi kayak gitu itu ketika aku SD loh. Jadi aku dulu itu pas SD, ya serius. Jadi aku dulu pas SD kelas 1 kelas 2 itu kan di tempatnya Bapak aku gitu. Di sana itu tempatnya agak pinggiran gitu. Dan kayak gitu. Meskipun aku sendiri nggak mengalami hal yang sama. Jadi tapi teman-teman tuh kayak gitu. Misal contohnya tadi harus pakai sendal gitu. Aku nggak pernah nggak pakai sepatu kalau sekolah. Nah tapi teman-temanku banyak yang pakai sendal, yang nggak pakai sendal bahkan kayak gitu. Itu banyak. Itu sampai kelas 1 kelas 2 kemudian pindah ke yang agak kota gitu. Kelas 1 kelas 2 SD habis itu baru pindah gitu. Nah sebelumnya kayak gitu aku pernah ngalamin hal yang kayak gitu. Jadi menarik sekali. Karena kebetulan ya waktu aku kecil sekolah itu tinggal nyebrang doang, karena belakang rumah itu sekolah kan. Jadinya ya udah, aku nggak ngerasain perjalanan ke sekolah yang seperti itu gitu. Baru aku rasain waktu aku di Ampang Timur itu gitu, dan itu amazing. Menyenangkan sekali. Apa ya? Iya gitu deh, menyenangkan sekaligus menantang ya. Apalagi kalau pas lagi hujan terus kita berangkat sendirian gitu kan, lewat hutan damar ya, antara ada rasa was-was tapi aku harus berani dan aku tetap harus ke sekolah gitu. Ya gitu deh. Kebayang lah rasanya gimana. Nah, untuk tempat tadi ini banyak hal loh nih yang perlu aku tanyakan karena seru banget ceritanya. Ini belum yang di sekolah, belum ada cerita-cerita yang menarik gitu. Kelihatannya ada 2 episode dah. Panjang sekali. Jadi 2 nih nanti begitu videonya. Oke. Ada pertanyaan gini, aku pernah dapat cerita itu dari adik kelas ya, yang pernah ikut SMP3T. Makanan, kesulitan nggak sih makan? Ini masih sekitar ya, maksudnya sekitar yang berkaitan dengan para pengajar yang ikut SMP3T gitu. Makanan kayak gimana? Makanan kebetulan kesulitan nggak kesulitan sih. Sebelumnya pas kita datang itu kita udah nyetok dulu nih dari kota, udah bawa mie instan gitu-gitu kan, udah belanja dulu tuh di kota. Terus pas di sana sebenarnya kalau untuk sayuran nggak begitu kesulitan karena warga-warga banyak yang nanam sayuran. Jadi kita bisa beli sayuran ke para warga. Makanan sehari-harinya itu di sana tuh daun pepaya, bunga pepaya, daun singkong, daun marungga. Daun marungga itu daun apa ya? Daun bidara ya? Daun marungga lah. Kita menyebutnya daun marungga. Aku even belum pernah makan itu waktu di Jawa ya. Tapi di sana enak sekali pas dibikin. Daun daun pepaya, bunga pepaya, daun singkong, daun marungga, kangkung, terus pokcoy. Kita juga di sana makan pokcoy. Itu kayak menu sehari-hari di sana. Terus kalau kita pengen makan sop, itu kita bisa belanja di hari pasar. Hari pasarnya itu 1 minggu sekali di hari Selasa waktu itu. Jalan kaki berapa lama itu? Jalan kaki 1,5 jam apa ya? Apa sampai 2 jam waktu itu ya? Lupa. Kurang lebih segitu. Sekitar 4-5 kilo kali ya untuk jalan kaki kan bisa segitu. Lumayan sih, lumayan jauh. Nggak ada kendaraan ya? Nggak ada kendaraan ya di sana?
nggak ada angkot kan, nggak ada angkot dan angkot. kita berempat juga nggak ada motor kan, jadi kita jalan kaki. Pas berangkatnya itu kita jalan kaki, kan belum bawa beban. Pas pulangnya baru biasanya kita naik ojek gitu. Oh, baik. Nah, ini biasanya kan kita dari Jawa nih, makanan ya makanan ala Jawa gitu, di mana di Jawa itu mostly mayoritas orang-orang Muslim gitu, sedangkan di tempat itu kebanyakan orang yang bukan Muslim gitu. Ada hal-hal unik gitu, misal di sana disuguhin makanan yang apa namanya, yang menurut kita itu nggak boleh gitu. Nggak boleh dimakan. Nggak boleh dimakan gitu. Nggak pernah ya? Karena kebetulan sudah ada Bayi Ali juga di situ ya, jadinya warga situ juga udah tahu kalau kita itu Muslim kan. Jadi alhamdulillah nggak ada ditawarin untuk makan makanan atau minum minuman yang kita tidak boleh konsumsi. Cuman yang menarik sih, kalau misalnya mau ada pesta nih, misalnya ada pesta dan kebetulan kita diundang, biasanya kita disuruh motong hewannya sendiri, terus kita ngolah makanannya sendiri gitu, ataupun bareng-bareng sama warga tapi terpisah gitu. Jadi ada bagian yang buat kita, ada bagian yang buat warga secara umum gitu. Keren banget. Biasanya disediain kambing sendiri sih gitu. Jadi satu kambing kita yang motong, terus kita yang ngolah. Salah ya, tapi aku pernah dengar itu ya nggak gitu juga gitu. Maksudnya nggak gitu juga, itu ada yang mengalami perlakuan yang lain gitu. Maksudnya ya ini makanan adat kami gitu. Sehingga apa namanya ya teman tersebut ya harus mau nggak mau gitu, harus makan. Bukan harus makan, tapi ngerti juga kalau maksudnya ya kita harus menjelaskan gitu bahwa di Muslim itu kayak gini, ini nggak boleh makan gitu. Tapi nerima juga gitu. Dan ada cerita unik lagi itu ada yang salah satu mungkin budaya ya. Kalau budaya kan mungkin di kita itu kelihatannya nggak oke, tapi di sana oke gitu. Jadi kalau dengar tikus itu diburu gitu untuk dimasak, dan temanku itu ya ikut tikus, berburu ya? Itu gitu. Ikut berburu di sana gitu ya, karena memang untuk budaya di sana seperti itu. Sama mungkin seperti kalau di Jawa ada belalang, kemudian dijadikan keripik belalang kayak gitu. Keripik belalang. Pernah ada ceritanya kayak gitu.